Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 31 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hidup yang Memberkati. Hidup yang memberkati. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala kami berjuang untuk menggapai banyak hal dalam kehidupan kami, tentang kehidupan ini Allah memberikan perintah kepada kami bagaimana hidup kami itu menjadi berkat, yaitu hidup yang memberkati. Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita meneliti dengan baik-baik ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat ke-9, maka kita baru disadarkan pemahaman kita tentang memberkati adalah kita diberkati dulu baru bisa memberkati. Tetapi firman Tuhan pada bagian ini dikatakan kita memberkati, kemudian Alkitab mengatakan dari sanalah engkau memperoleh berkat. Yang kita dengar adalah kita diberkati untuk memberkati. Ternyata di dalam firman Tuhan kita memberkati, dari sanalah kita memperoleh berkat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak baik-baik menelaah firman Tuhan dengan teliti, maka kita seringkali salah urutan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada orang berkata, itu kalau memberkati itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Siapa yang bisa memberkati? Yaitu orang kaya baru bisa memberkati. Siapa yang bisa memberkati? Yaitu orang yang punya pengaruh yang terkenal baru bisa memberkati. Siapa itu yang memberkati? Mereka yang punya pesona, karunia-karunia tertentu yang dimiliki. Mungkin fasih lidah, mungkin dia penyanyi, dia punya banyak keahlian, baru bisa memberkati. Saya ini siapa Tuhan? Saya cuma sebutir pasir di laut. Saya hanya bulu ayam. Ada yang mengatakan seperti demikian. Dia hanya bulu ayam yang kemudian menjadi pembersih. Kalau orang Sunda bilang hamoceng namanya. Itu pembersih. Saya hanya bisa mengerjakan yang kecil-kecil, tidak punya dampak apa-apa. Apakah benar seperti demikian? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang memberikan persembahan yang begitu spektakuler? Baru-baru ini kita memahami, saudara-saudara, ada orang yang dikatakan memberikan persembahan sekian triliun, ternyata itu jadi sebuah kasus. Tetapi orang yang hebat yang memberikan persembahan bukanlah orang kaya, tetapi janda miskin yang memberikan 2 peser. Orang-orang yang dipakai oleh Allah adalah nelayan. Orang-orang yang dipakai oleh Yesus menjadi murid-murid ada juga yang pemungut cukai. Orang-orang sederhana, orang-orang biasa justru bisa mempermalukan orang-orang yang ada di atas. Kesimpulannya, siapapun diri kita, saudara-saudara, kita bisa memberkati dengan keberadaan, pengalaman hidup, dan keunikan kita masing-masing. Dan setiap kita akan menjadi orang-orang yang powerful dalam hidup. Itu untuk mengubah dunia ini, untuk memberkati dengan peran kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita di perjalanan di tengah-tengah melewati hutan tengah malam, gelap-gelap, lalu kemudian Anda di sana sendirian membawa mobil dan tidak ada siapa-siapa. Siapa yang bisa menolongmu? Orang yang engkau kenal, Jenderal Bintang 5 sekalipun tidak bisa menolongmu, karena engkau jauh dari mana-mana. Engkau kenal, engkau punya mobil derek sekalipun 10, tapi kalau jauh dari lokasi tempat engkau itu kemudian mogok dan macet mobil, tidak ada gunanya. Siapa yang bisa memberkati pada saat seperti itu? Yaitu masyarakat setempat.
Masyarakat yang dalam kesederhanaannya mengatakan, Bapak ini mogok, ini tidak jauh kemana-mana, ini sudah malam, sudah silakan saja tinggal di tempat kami, nginap karena ini daerah hutan. Kurang aman, kadang ada binatang buas kemungkinan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang hebat di dalam kondisi tersebut? Yaitu penduduk setempat. Bapak silakan masuk, kami cuman ada ini singkong dan ubi, ada kopi. Silakan tidur di tempat kami, tidak ada alas kasur, namun ini hanya alas bambu, beralaskan cuman tikar, besok pagi saja, nanti mungkin ada penduduk yang bisa naik motor, memanggilkan montir atau bagaimana. Sahabat seperjalanan, siapa orang yang paling hebat dalam kondisi tertentu? Kita bisa dipanggil oleh Allah untuk memberkati. Bagaimana cara memberkati? Yang pertama, cara memberkati yang pertama adalah kita harus selesai dengan diri sendiri. Kalau kita punya persoalan karakter yang buruk dengan diri sendiri, kita ngomong orang tersakiti, kita bicara orang jadi bertengkar, maka cara memberkati yang pertama untuk orang-orang bermasalah yaitu engkau diam. Jadi cara memberkati yang pertama itu diam. Kenapa diam? Untuk orang-orang troublemaker yang punya persoalan, yang kemana-mana menjadi masalah, sewaktu engkau diam, engkau tidak berbuat apa-apa, engkau jangan jalan kemana-mana, jangan bicara dengan orang, jangan menatap orang lain, jangan terlihat badanmu, sebab setiap kali engkau berjalan kemanapun engkau tidak berbicara, engkau tidak berbuat apa-apa, orang melihat engkau sakit hati, orang melihat engkau tersandung. Mengapa? Karena kehidupanmu tidak beres. Jadi cara memberkati yang pertama adalah engkau harus selesai dengan urusan dirimu sendiri. Jadi yang pertama, engkau harus memberkati dirimu sendiri menjadi orang yang baik. Yang kedua cara memberkati, engkau berbagian setelah selesai dengan urusan dirimu sendiri dengan orang yang melakukan engkau turut serta. Sekalipun engkau kecil, engkau berbagian. Engkau bisa berkunjung orang yang suka besuk, ikut saja di sana, maka engkau sedang memberkati. Yang ketiga adalah engkau memberkati dalam sebuah perkara-perkara yang mungkin orang lain tidak lakukan. Engkau orang yang perintis, engkau orang yang pionir, engkau orang yang pratama. Pratama itu adalah melebihi dari yang pertama. Yang merintis bagaimana memberkati mungkin suku-suku yang terasingkan, orang-orang terpinggirkan, yang ada di gunung-gunung, ada di sudut-sudut dunia. Lalu engkau pergi ke sana yang dalam kondisi bahaya. Namun itu perkara yang sangat luar biasa. Hanya orang-orang tertentu dengan panggilan Tuhan yang khusus bisa mengerjakan hal-hal tersebut. Ada orang-orang dengan panggilan menolong anak-anak yang kena sakit kanker, yang usianya hanya 6 bulan kemudian dia akan meninggal. Dikumpulkan anak-anak ini. Ini seorang bapak kemudian yang menjadi bapak buat anak-anak yang terlantar, yang sakit kanker, kemudian dibahagiakan, diberikan sukacita, diberikan harapan. Sekalipun pada akhirnya anak-anak ini dalam beberapa bulan akan meninggal, mungkin paling lama 1 tahun atau 2 tahun. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita jangan menjadi kelompok yang berbuat kejahatan, yang suka mencaci maki. Maka orang yang suka berbuat kejahatan dan mencaci maki, Anda memberkati cukup dengan satu perkara, yaitu diam. Jangan bicara, jangan menatap, jangan jalan kemana-mana, jangan WhatsApp siapapun, jangan upload siapapun. Dengan engkau diam, engkau tidak terlihat siapa-siapa, engkau sudah memberkati. Dunia tenang tanpa dirimu. Kalau engkau punya persoalan, kalau engkau sudah selesai dengan dirimu sendiri, mengikuti orang yang sedang melakukan memberkati, berbagian perlahan-lahan, sehingga engkau bisa melakukan secara sama. Yang ketiga, ini orang-orang luar biasa. Menjadi perintis, menjadi pionir, menjadi orang yang pratama, melebihi dari yang pertama, melakukan perkara-perkara besar. Lakukan tahapan 1, 2, dan 3. Di mana posisimu? Tuhan tidak peduli dengan hal tersebut. Namun engkau sudah memulai meyakini bahwa kehidupan itu sewaktu engkau memberkati, baru engkau memperoleh berkat. Bukan setelah engkau memperoleh berkat, baru memberkati. Tidak demikian. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala masalah rintangan, Tuhan akan bukakan jalan.
Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita hidup itu memberkati untuk memperoleh berkat. Hidup yang memberkati. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.